Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Salsabila Putri dari kelas 11 IPA 2. Nah, kali ini saya akan bahas materi fisika tentang gelombang bunyi dengan guru pembimbing Bu Putri Angela SPD. Nah, pada penasaran tentang gelombang bunyi? Ingin belajar lebih banyak tentang gelombang bunyi? Tonton sampai habis ya. Gelombang bunyi. Nungguin ya. Oke, lanjut. Nah, kali ini saya akan bahas KD 3.10 menerapkan konsep dan prinsip gelombang bunyi dan cahaya dalam teknologi. Dengan pokok bahasan yang pertama yaitu gelombang bunyi dan karakteristiknya. Yang kedua yaitu resonansi bunyi pada senar. Nah, terlanjut materi pertama yaitu gelombang bunyi dan karakteristiknya. Apa itu bunyi? Bunyi atau suara merupakan suatu benda yang digetarkan yang dapat kita dengar karena bunyi dapat merambat di udara. Sedangkan gelombang bunyi adalah gelombang mekanik yang dalam perambatannya seperti gelombang longitudinal. Seperti pada gambar dapat kita lihat bahwa gelombang bunyi atau suara berbentuk gelombang longitudinal atau berupa gelombang longitudinal. Oke, selanjutnya yaitu syarat terdengarnya bunyi. Yang pertama yaitu adanya sumber bunyi. Tanpa sumber bunyi, bunyi tidak akan bisa terdengar. Yang kedua yaitu memerlukan medium rambat. Karena pada hakikatnya bunyi atau suara termasuk ke dalam gelombang mekanik, di mana gelombang mekanik ini membutuhkan medium rambat untuk dia bisa merambat atau bunyi bisa terdengar. Yang ketiga yaitu adanya pendengar. Tanpa pendengar, bunyi tidak akan bisa terdengar atau ditangkap oleh indera pendengar. Selanjutnya, karakteristik bunyi. Karakteristik bunyi terbagi atas berbagai macam. Yang pertama, amplitudo. Amplitudo adalah keras lembutnya suara. Yang kedua, frekuensi. Frekuensi adalah tinggi rendahnya suara. Ketiga, nada. Nada adalah bunyi yang frekuensinya teratur. Dan yang keempat, desah. Desah adalah bunyi yang frekuensinya tidak teratur. Yang kelima, warna bunyi. Warna bunyi adalah bunyi yang frekuensinya sama tetapi terdengar berbeda. Dan yang terakhir, dentum. Dentum adalah bunyi yang amplitudonya sangat besar dan terdengar mendadak. Selanjutnya, jenis-jenis bunyi. Bunyi terbagi atas 1. Infrasonik. Bunyi infrasonik adalah bunyi yang frekuensinya kecil dari 20 Hz, yang biasanya hanya dapat didengar seperti hewan seperti anjing, ayam, dan lain sebagainya. Yang kedua, audiosonik. Jenis bunyi ini frekuensinya mulai dari 20 Hz sampai 20.000 Hz, yang biasanya didengar oleh manusia. Lanjut. Yang ketiga, bunyi ultrasonik, yang frekuensinya lebih dari 20.000 Hz, di mana manusia tidak dapat mendengarnya karena frekuensi ini terlalu besar. Yang hanya dapat mendengarnya hanyalah seperti hewan kelelawar maupun lumba-lumba. Selanjutnya, resonansi bunyi pada senar. Apa itu resonansi? Resonansi merupakan peristiwa ikut bergetarnya benda lain karena sumber bunyi dan benda yang digetarkan memiliki frekuensi yang sama atau kelipatannya. Seperti yang terlihat di gambar, saat kita memukul suatu benda, maka arah getarannya atau getarannya itu akan merambat ke benda lainnya jika frekuensinya sama. Dawai.
Dawai merupakan salah satu sumber bunyi, atau yang lebih sering kita kenal dengan nama senar. Misalnya, senar kita ikatkan, kedua ujungnya tentulah pasti memiliki panjang, massa, tegangan, serta cepat rambat bila kita memetiknya atau sengaja menggerakkannya. Berdasarkan hukum Melde, cepat rambat atau V sama dengan akar dari F per mu karena mu sama dengan massa per panjang dawai. Maka V sama dengan akar dari F kali L per M. Dengan V sama dengan cepat rambat meter per sekon, F sama dengan gaya tegangan dawai Newton, mu sama dengan massa persatuan panjang dawai kilogram per meter, M sama dengan massa dawai kilogram, L sama dengan panjang dawai meter. Frekuensi nada dasar pada senar. Berdasarkan gambar yang kita lihat, dapat kita simpulkan ada sebuah gelombang yang dengan panjang L dan dengan panjang gelombang itu tersendiri setengah lambda yang terdiri atas dua simpul kanan dan kiri dan satu perut. Berdasarkan gambar tersebut dapat kita peroleh lambda sama dengan 2L dengan rumus F sama dengan V per lambda, maka kita mendapatkan frekuensi nada dasar atau F0 sama dengan V per 2 kali L. Bagaimana ya cara menentukan frekuensi nada atas? Untuk menentukan frekuensi nada atas, kita hanya perlu melakukan perbandingan antara frekuensi nada dasar banding frekuensi nada atas pertama, banding frekuensi nada atas kedua, banding frekuensi nada atas ketiga, banding frekuensi nada atas ke N akan sama dengan 1 banding 2 banding 3 banding 4 banding seterusnya. Contohnya, frekuensi nada atas pertama sama dengan 2 kali frekuensi nada dasar, atau frekuensi nada atas pertama sama dengan 2 kali V per 2L, atau frekuensi nada atas pertama sama dengan 2 per L. Contoh kedua, frekuensi nada atas kedua sama dengan 3 kali frekuensi nada dasar, atau frekuensi nada atas kedua sama dengan 3 kali V per 2L, atau frekuensi nada atas kedua sama dengan 3 kali V per 2L. Contoh ketiga, frekuensi nada atas ketiga sama dengan 4 kali frekuensi nada dasar, atau sama dengan frekuensi nada atas ketiga sama dengan 4 kali V per 2L, atau frekuensi nada atas ketiga akan sama dengan 4V per 2L. Sehingga dapat kita simpulkan frekuensi nada atas ke N akan sama dengan N tambah 1 kali frekuensi nada dasar, atau frekuensi nada atas ke N sama dengan N tambah 1 kali V per 2L. Pelajari dan pahami rumusnya ya. Lanjut contoh soal. Baiklah, kita akan masuk kepada contoh soal. Contoh soal pertama. Sebuah kabel bermassa 10 kg, panjang 100 meter, dan tegangannya 4000 Newton, digetarkan sehingga menghasilkan gelombang tali dengan panjang 0,4 meter. Frekuensi gelombang tersebut adalah... Oke teman-teman, coba kerjain soalnya terlebih dahulu ya. Fighting!
Gimana? Ketemu nggak jawabannya? Yuk lihat pembahasan. Penyelesaiannya, kita ketahui massa sama dengan 10 kg, panjang sama dengan 100 meter, tegangan sama dengan 4000 Newton, serta lambda sama dengan 0,4 meter. Ditanya frekuensi. Untuk mengetahui frekuensi, kita terlebih dahulu harus mencari cepat lambat. Dengan rumus cepat lambat itu sendiri, akar dari F kali L per M atau V sama dengan 4000 kali 100 per 10 atau V sama dengan 200 meter per sekon. Sehingga kita dapat memasukkan ke dalam rumus F sama dengan V per lambda, sehingga F sama dengan 200 meter per sekon per 0,4 meter, sehingga F sama dengan 500 Hz. Contoh soal kedua. Seutas dawai memiliki nada atas ketiga dengan frekuensi sebesar 600 Hz. Tentukan A. Frekuensi nada atas kedua dawai. B. Coba kerjain Frekuensi ya. nada dasar dawai. masih ragu, berikut penyelesaiannya. Penyelesaian. Untuk menyelesaikan soal ini, kita hanya perlu menggunakan perbandingan. Berdasarkan perbandingan tersebut, maka frekuensi nada atas kedua dawai dapat diperoleh frekuensi nada atas kedua per frekuensi nada atas ketiga sama dengan 3/4
akan sama dengan F2 atau frekuensi nada atas kedua sama dengan 3/4 kali 600, sehingga kita mendapatkan frekuensi nada atas kedua 450 Hz. Frekuensi nada dasar dawai dapat diperoleh juga dengan cara perbandingan dengan frekuensi nada dasar per frekuensi nada atas ketiga sama dengan 1/4. Frekuensi nada dasar sama dengan 1/4 kali 600, sehingga dapat kita peroleh frekuensi nada dasar sama dengan 150 Hz. Oke, sampai di sini pembahasan saya tentang gelombang bunyi. Semoga paham ya. Assalamualaikum. Eits, tunggu dulu. Jangan lupa leave comment, subscribe, like, and share. Thank you for watching. Bye-bye.